Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anak kelas 7 di materi kedua kita di semester genap, yaitu lompat jauh. Untuk materi lompat jauh ini nanti akan saya sampaikan teknik-teknik di dalam lompat jauh, kemudian gaya-gaya dalam lompat jauh. Terkait peraturan dan lebar lapangan dan lain sebagainya, kalian bisa mencari sumber referensi yang lainnya karena kita terbatas oleh waktu. Dan yang kedua, tentu kalian kemarin sudah saya share materi PDF-nya, itu komplit ya. Semua materi lompat jauh ada. Saya harapkan sudah kalian cetak atau kalian print, kemudian kalian pelajari. Kita langsung saja masuk pada materinya. Oh ya, saya mengingatkan pada kalian selama masa pandemi COVID-19 ini, ketika kalian beraktivitas di luar rumah, hendaklah kalian senantiasa wajib memakai masker, kemudian menjaga jarak kalian, setelah itu mencuci tangan sesering mungkin. Kalau kalian tidak sering cuci tangan, nanti takutnya terjadi sesuatu hal yang merugikan untuk kalian atau keluarga kalian. Patuhi protokol kesehatan. Kita masuk pada pengertian dari lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Yang dimaksud di sini intinya adalah untuk gerakan lompat jauh, yaitu melakukan lompat sejauh mungkin sesuai dengan gaya yang kalian gunakan. Jadi ada tempat khusus untuk melompat dan tempat mendaratnya di pasir. Kebanyakan seperti itu ya untuk lompat jauh, tidak mendarat di tanah ataupun lantai, karena itu nanti terlalu beresiko. Kemudian masuk pada gaya pada lompat jauh. Gaya pada lompat jauh ini digunakan ketika posisi atlet di udara. Jadi untuk awalan, kemudian tolakan, mendaratnya itu gerakannya sama. Yang membedakan yaitu pada gaya di udaranya. Ada 3 gaya yang digunakan. Yang pertama adalah gaya jongkok. Pada gaya ini seorang pelompat harus memposisikan kakinya ke depan dan menekuk sedikit ketika berada di udara, dan memposisikan tangannya atau lengannya terlentang ke belakang. Gaya jongkok, kalian tahu kan posisi jongkok? Nah, ketika di udara kalian posisinya jongkok seperti itu, dan kedua tangan kalian direntangkan ke belakang. Paham? Kemudian untuk gaya menggantung, pada gaya ini pelompat akan menekuk kedua kakinya dan mencondongkan dada ke depan. Ini posisi kalian ketika di udara seperti busur, melengkung. Seperti gerakan kayang tapi tidak semaksimal kayang ya. Jadi melengkung seperti busur, tangan merentangkan ke belakang, kedua tangan direntangkan ke belakang, lurus ke belakang, kemudian kaki juga lurus ke belakang, dan posisi dada dicondongkan ke depan. Jadi melengkung seperti busur untuk gaya menggantung. Dan untuk gaya yang ketiga yaitu berjalan di udara, walking in the air. Ini gaya yang sering digunakan. Dalam menggunakan gaya ini, seorang pelompat akan melakukan gerakan seperti berjalan pada saat di udara. Dengan syarat lompatan harus tinggi, dengan begitu gaya dorongan akan memberikan lompatan yang cukup jauh. Itu untuk gaya walking in the air. Kalian tahu kan gerakan jalan bagaimana?
Nah, ini kalian praktekkan ketika berada di udara. Jadi ketika berada di udara, kalian seperti gerakannya seperti berjalan. Kedua kaki diayun bergantian kanan kiri, dan tangan, yang membedakan ini, tangan bukan diayun kanan kiri, tetapi tangan seperti gaya jongkok ke belakang, kemudian dari belakang kemudian dijulurkan ke depan. Untuk ketiga gaya ini gaya yang efektif dan terbukti jauh untuk melompat, yaitu gaya berjalan di udara. Tapi ini tentu gaya yang paling sulit. Saya sarankan nanti kalian menguasai gaya jongkok saja, karena gaya jongkok sangatlah mudah dan untuk pemula tidak terlalu sulit untuk dipraktekkan. Kita masuk pada teknik dasar lompat jauh, yaitu awalan. Gerakan dalam atlet lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin agar memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Selain itu, awalan dalam atlet lompat jauh dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh kecepatan horizontal maksimal yang kemudian diubah menjadi kecepatan vertikal ketika melakukan tolakan. Intinya untuk awalan yaitu lari secepat mungkin, lari sprint. Ada jarak idealnya, itu tergantung langkah kalian. Kalian berapa langkah sebelum mencapai kecepatan maksimal? Itu nanti ditentukan sesuai dengan awalan kalian. Pasti kalian bingung ya dimaksud bagaimana. Tentu minggu depan akan saya share video prakteknya. Kemudian teknik menumpu ataupun menolak. Dalam teknik ini atlet melakukan tolakan pada sebuah papan atau balok tumpuan menggunakan kaki terkuat dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Pada saat melakukan tumpuan, posisi badan tidak boleh terlalu condong. Tumpuan juga harus kuat, cepat, dan keseimbangan badan juga harus dipertimbangkan agar tidak goyang. Gerakan ayunan lengan sangat membantu untuk menambah ketinggian serta menjaga keseimbangan tubuh. Jadi untuk menumpu, teknik menolak ataupun menumpu ini sangatlah penting. Semua teknik sangatlah penting, tapi yang menentukan teknik menumpu ini sangat menentukan juga, karena di sini kalian bisa dinyatakan diskualifikasi apabila tolakan kalian tidak sesuai dengan balok tumpuan, melebihi kaki kalian menolak melebihi balok tumpuan, itu akan dinyatakan diskualifikasi. Kemudian di sini kalian akan merubah kecepatan horizontal kalian, kecepatan lurus. Kalian kan sudah lari sprint ya, sprint. Kemudian dirubah menjadi kecepatan vertikal dengan cara menolak tadi. Ketika kalian sudah menghentakkan kaki untuk menolak, otomatis tubuh kalian akan melayang. Ingat tipsnya, ketika menolak janganlah menolak ke depan, jangan kamu condongkan ke depan, tapi menolaklah ke atas. Karena dengan cara menolak kalian ke atas, tubuh kalian akan terdorong secara otomatis ke depan. Kenapa? Karena kalian tadi sudah lari secepat mungkin. Kalian ibaratkan saja kalian naik sepeda motor 100 km per jam. Kalian hentakkan rem depan, otomatis kan motor akan terjungkir jauh ke depan, bukan langsung tiba-tiba ke atas jatuh di tempat. Tentu tidak. Seperti halnya lompat jauh, secepat mungkin tolakkan ke atas dan ikuti gayanya. Bingung ya? Bingung atau paham? Cermati secara pelan-pelan ya. Kemudian teknik yang ketiga, ini sudah saya sampaikan di depan tadi. Ada di teknik ini kalian bisa menggunakan 3 gaya.
Posisi tubuh pada saat di udara juga bisa disebut sebagai gaya lompat jauh. Secara garis besar, gaya lompat jauh terbagi menjadi 3, seperti di awal tadi: gaya jongkok, melayang atau menggantung, dan gaya berjalan di udara. Yang terpenting teknik dasar posisi tubuh ada di udara adalah pelompat sadar. Ingat, pelompat sadar, karena ketika di udara adalah momen terpenting bagi pelompat untuk mendapatkan jarak lompat yang jauh. Ini untuk mendapatkan kalian momen sadar seperti ini, tentu kalian butuh latihan atau percobaan berulang-ulang. Karena kalau kalian sekali mencoba, kalian nanti tiba-tiba ketika sudah menolak, langsung sudah mendarat tanpa sadar ketika posisi di udara. Padahal pada saat posisi di udara ini sangatlah penting untuk menentukan jauh pendeknya lompatan kalian. Kemudian kita masuk pada teknik yang keempat, yaitu teknik mendarat. Yang perlu diperhatikan saat mendarat dalam lompat jauh adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang dapat berakibat fatal bagi atlet itu sendiri. Ketika posisi mendarat ini menentukan jauh pendeknya jarak kalian, karena ketika mendarat itu nanti jaraknya dihitung pendaratan terakhir kalian. Jadi usahakan mendarat jatuhlah ke depan dengan menggunakan dua kaki sejajar. Dua kaki sejajar akan lebih kuat untuk menopang tubuh kalian untuk menghindari cedera yang bisa saja terjadi. Ingat, mendarat dengan dua kaki sejajar dan jatuhlah ke depan. Kalau tidak jatuh ya tidak apa-apa, tidak harus jatuh ya. Yang terpenting jangan jatuh ke belakang. Itu saja terkait materi singkat kita lompat jauh, yaitu gaya dalam lompat jauh, kemudian teknik-teknik di dalamnya. Tentu saya sarankan kalian mencari sumber referensi yang lainnya, tidak hanya mengandalkan dari materi saja, karena materi saya juga terbatas untuk kalian. Dan untuk minggu depan akan saya share video praktek kalian. Untuk kelas 7 yang bertugas untuk membuat video prakteknya adalah Pak Joko Sutopo. Saya harapkan kalian memperhatikan setiap penjelasan dari Pak Joko Sutopo, dan silahkan kalian tanyakan ke saya apabila kalian bingung dalam pemahaman materi yang disampaikan. Cukup sekian dari saya.